Aku bakalan bertahan selama 100 hari di dalam lingkaran. Kalau misalnya aku nginjek lingkaran merah ini, artinya aku gagal. Apa yang spesial dari video ini? Jadi setiap 20 hari bakal ada YouTuber yang datang ke duniaku. Dan mereka bakal ngasih aku kejutan. Kejutan apa tuh? Makanya nonton sampai habis. Dan bakal ada sekitar 5 YouTuber yang akan hadir di dalam video ini. Dan ini adalah beberapa list yang harus aku lakukan selama 100 hari ke depan. Hari pertama, kayaknya aku mending cari barang-barang dulu deh. Lingkaran ini lumayan komplit isinya, kayak mie ayam, ada villager, iron golem, dan lain-lain. Tapi di sini aku harus lebih berhati-hati, atau enggak aku bisa nginjek lingkaran merah ini. Setelah aku pikir-pikir, sepertinya ada yang aneh sama villager di dalam lingkaran ini. Tapi ya, bodo amat. Dan sebenarnya buat survive di lingkaran ini itu gampang. Kita tinggal kumpulin aja barang-barang yang kita temui. Dan... Woi domba. Halo domba. Dasar lo ya. Dan buat cari batu di sini juga gampang banget. Karena lingkaran ini punya goa yang bener-bener luas. Tapi buat awal-awal gini aku gak bakal menjelajahi goa ini secara langsung. Cukup fokus cari batu dan beberapa ore untuk permulaan. Dan jujur, goa ini buat aku lumayan nyeremin. Zombie, skeleton, creeper, goa ini adalah tempat mereka bersarang. Woi pak, bapak, bapak ngapain di sini kocak? Pak, di sini bahaya pak. Mendingan bapak jangan di sini ya. Mendingan bapak balik ke rumah terus tidur pak. Ini udah mulai malam pak. Ayo pak, keluar pak. Tidur dulu guys. Sebenarnya main kemarin aku berhasil dapetin iron 2 biji. Dan ini tentunya kurang banget. Jadinya aku crafting 1 shield dan dengan modal nekat dan percaya diri, ayo kita cari iron. Pencarian iron dimulai. Oh ya buat kalian yang ngira lingkaran merah ini cuma di atas aja, kalian salah. Lingkaran ini nembus sampai ke bedrock. Jadi tenang aja, aku nggak bakal keluar dari lingkaran merah ini. Wait, nggak kena. Guys. Hampir aja cuy. Oke, tidur. Iron yang udah aku kumpulin aku bakar, dan sembari menunggu airnya masak aku mau cari makan dulu. Dan beruntungnya aku berada di village yang banyak banget highbellnya. Bukan hanya highbell aja, di sini aku juga nemuin pumpkin. Highbell yang sebelumnya sebanyak ini aku maling semua dan ya jadi kosong kayak gini. Aku nge-crafting full set iron armor dan rencanaku selanjutnya adalah malingin barang-barang yang ada di rumah villager. Tapi lah kok gitu? Dan juga sebenarnya barang-barang yang dipunya villager ini tuh jelek-jelek. Halo pak, halo, permisi pak. Halo, awas pak. Oke. Ya, jelek banget guys. Aku udah ngefixin project pertamaku, yaitu ngeratain tanah yang ada di dalam lingkaran ini. Kenapa? Ya kalian lihat aja sendiri. Villagernya pada bandel semua. Bang, balik bang. Balik bang, please bang. Gak usah bandel bang ya. Oke guys, sekarang saatnya tidur ya. Jadi aku mempersiapkan semua hal dan mulai ngeratain tanah yang berantakan. Dan setelah melewati pagi, siang, dan malam, akhirnya aku berhasil buat ngeratain segini banyak. Yap, bagian sini doang. Wait. Lah? Kok ada ender pearl? Mungkin akan lebih baik kalau misalnya project ngeratain tanah ditunda dulu. Karena ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu hewan-hewan peternakan. Dan kalian tahu aku nemuin apa? Aku nemuin ruined portal. Guys. Itu kayaknya ruined portal deh. Tapi ya di luar lingkaran sih. Ini harus kita terangin guys. Kalau tidak ini bakal banyak banget zombie cuy. Oke, sudah terang semuanya dan sekarang saatnya kita tidur ya guys ya. Pagi harinya aku dikejutin sama sesuatu. Aku kedatangan Vimau, si YouTuber sopan, ramah, baik hati, dan tidak sombong. Habibong, woi, anjay. Sini aku jelasin. Jadi setiap YouTuber yang datang, mereka bakal punya 2 pilihan untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Jika mereka memilih untuk menjadi jahat, mereka akan berusaha untuk menggangguku selama 1 menit. Dan begitu juga sebaliknya. Jika mereka memilih menjadi baik, maka mereka boleh membantu aku selama 1 menit. Dan ini pilihan Vimau. Karena ini semuanya biar fair gitu ya, bisa biar fair gitu. Gue minta dari cewek gue tuh pengen berbuat baik atau berbuat jahat gitu ya sama lo. Di sini pilihan Vimau ditentukan oleh pacarnya.
Nih, ini gue berbuat baik nih, gue berbuat baik nih. Dan aku dikasih netherite sword sama Vimau. Gila baik banget ini orang cuy. Tapi ya semua itu sia-sia. Gue ada bom dua. Woi! Woi! Anjir, gelap banget sumpah. Mama. Lu kalau nggak bunuh, dia akan memangsa lu. Kan kalau misalnya dia nggak ada suara, dia bakal hilang sendiri. Gitu Yan. Gitu Yan. Beb, 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 beb. Yan gitu Yan. Yan, gitu Yan. Gitu Yan. Gitu Yan. Gitu Yan. Nah, ini. Ini Bang. Ini Bang. Bang. Ini Bang. Minggir lu. Nih, ini kalau nggak taruh sini deh. No, gimana? Kalau nah itu tuh datang dia nih. Itu. Ini orangnya nih. Tidak. Orangnya nih. Nah, tuh datangin, kejar. Nice. Mama. Aku dapetin beberapa barang aneh dari kejadian kemarin. Tapi yang paling aneh, aku bisa punya netherite sword sebelum aku ke nether. Dan sekarang kondisinya udah aman, gak kayak kemarin lagi yang bener-bener chaos banget. Aku udah ngumpulin barang-barang buat project kedua. Kalau kalian tanya aku dapetin ini semua dari mana, jawabannya adalah ini. Aku ngejelajahin goa ini siang dan malam. Dan ini adalah footage aku mining. Kita buat iron pickaxe dulu guys. Oh iya, pas aku mining kemarin, aku ngeliat sebuah batu yang lumayan aneh. Dan pas aku gali, ternyata isinya spawner zombie. Woi, please lah ya. Kalau kalian berpikir lootingan dari spawner zombie ini OP, aku kayaknya nggak bisa menjamin itu deh. Jadi begitulah kira-kira proses aku ngumpulin barang-barang. Yang dimana ternyata masih ada yang kurang, yaitu rail. Buat rail sih gampang ya. Tapi pas aku mau coba buat power rail, aku butuh gold. Oh my god. Aku bakal buat villager breeder dan layoutnya kayak gini. Ini sebenarnya bisa lebih bagus lagi, alias gak pakai dirt block. Tapi ya bodo amat. Nah, nanti di dalam sini bakal aku jadiin farm potato. Woi pak. Lu ngapain pak? Woi. Astaga. Dan di dalam farmnya bakal ada 2 villager yang berprofesi sebagai farmer. Kalian pikir segampang itu? Enggak. Aku masih harus naruh kasur, ngebuat jalur buat villagernya nanti, dan masih banyak lagi. Dan kalau kalian pikir ini villager breeder desainku sendiri, kalian salah. Aku dapetin desain villager breeder ini dari YouTube. Aku bakal jelasin sedikit gimana cara villager breeder ini bekerja. 2 villager farmer yang ada di dalam bakalan menjadi pasangan sehidup semati. Dan mereka bakal menghasilkan villager lagi. Dan villager kecil itu akan jatuh ke tempat yang udah aku buat. Kurang lebih kayak gitu. Dan untuk pengambilan villagernya nanti, bakalan kayak gini. Tinggal pencet tombolnya, lalu villagernya bakal naik ke minecart. Simple kan? Kan? Villager breeder udah jadi. Coba kita lihat project pertama kita. Suram banget. Ini gak bisa sih kalau kayak gini. Aku siapin semua peralatan dan mulai lanjutin project pertamaku. Dan gak bisa dipungkiri kalau misal aku ngeratain ini semua cuman pakai iron shovel, bakal memakan waktu yang sangat amat lama. Jadi aku coba buat ambil diamond yang aku temuin waktu mining kemarin. Woohoo! Lumayan guys, 2 diamond guys. Alhamdulillah. Guys, kita menemukan diamond lagi guys ya. Anjay. Oke, siapa tahu di dalam mine shaft ini ada diamond juga guys ya. Kita bakal coba cek cuy. Gak jadi. Mana laba-labanya? Oke, jatuh dia. Oke, kita balik guys ya. Wait. What the... Guys, kayaknya kita lagi hoki ya. Di sini aku ketemu sama slime. Aku nggak tahu sih sebenarnya lingkaranku ini ada slime cang atau enggak. Oh ya, buat diamond yang aku ambil tadi, aku crafting jadi diamond pickaxe. Dan sisanya bakal aku crafting jadi enchanting table. 41 obsidian ini kayaknya kebanyakan deh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa.
Karena crafting enchanting table butuh kertas, jadi aku ngebuat farm sugarcane dulu. Yang pastinya